Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para ustadz dan ustazah sekalian, di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian barang siapa yang membacanya maka akan bernilai ibadah. Jadi dengan membaca Al-Quran ini, kita mempunyai beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama yaitu pahala yang berlipat ganda. Jadi, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seperti kita ketahui, dalam ayat pertama surat Al-Baqarah yang berbunyi alif lam mim. Nah, alif itu 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, dan mim itu 10 kebaikan. Jadi dengan kita membaca satu ayat saja kita sudah memiliki 30 kebaikan. Apalagi kita membaca satu isi Al-Quran, pasti Allah akan memberikan banyak pahala kepada kita. Tapi dengan catatan, kita harus ikhlas dalam membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian, keutamaan yang kedua yaitu obat penyakit hati dan fisik. Jadi, ketika kita merasa hati kita sakit, kita merasa pikiran kita berat, perbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran. Insya Allah, dengan kita membaca ayat suci Al-Quran, Allah akan meringankan sakit hati kita, bahkan akan meringankan beban berat yang ada di pikiran kita. Jadi, dengan membaca Al-Quran juga itu, kita diajarkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Jadi, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sebuah rumah, maka rumah tersebut akan Allah berikan sebuah cahaya. Maksudnya cahaya adalah ketika rumah tersebut dibacakan ayat suci Al-Quran, ketika kita berada di dalamnya, kita itu akan merasa tenang, akan merasa damai, dan merasa dingin, tentram, dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, jika rumah tidak pernah dibacakan ayat suci Al-Quran, rumah tersebut akan mati. Mati dalam artian rumah tersebut terasa panas, terasa gelap, bahkan kita tidak bisa menemukan ketenangan dan kebahagiaan di dalam rumah tersebut. Nah, keutamaan yang keempat, kita terlindung dari godaan-godaan syaitan. Nah, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, syaitan itu menangis, kemudian ia lari terbirit-birit menjauh dari kita. Nah, bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, zakat, dan lain sebagainya, syaitan itu akan menjauh dari kita, syaitan itu takut kepada kita. Maka dari situlah Allah itu melindungi kita dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Nah, keutamaan yang kelima yaitu Allah akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Jadi barang siapa yang rajin membaca ayat suci Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Bukan hanya kemuliaan di akhirat, tetapi juga kemuliaan di dunia. Jadi ketika di akhirat kelak,
Al-Quran itu bersaksi untuk orang-orang yang rajin membacanya. Nah, kesaksian tersebut akan membawa orang itu berada di tempat yang mulia. Nah, pasti ketika kita melihat banyak sekali sekarang ini anak-anak kecil sudah menjadi hafiz Quran, pasti hati kita itu merasa terketuk. Karena apa? Masya Allah sekali, karena untuk menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Nah, mereka juga oleh Allah ditempatkan di tempat yang paling mulia. Bukan hanya mereka saja, tetapi kedua orang tua mereka juga Allah berikan di tempat yang paling mulia. Bahkan Allah juga memberikan mahkota khusus untuk kedua orang tua mereka, para penghafal Al-Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini, marilah kita perbanyak menghafal Al-Quran, marilah kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah, insya Allah, Allah itu akan mempermudah segala urusan kita untuk menggapai dunia maupun menggapai akhirat. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.